Waktu dapat nilai 11 dari 100 di kuyo-kuyo gitu kan, kita dapat berkah, ternyata banyak pendukung-pendukung yang nangis. Halo, saya Ipang Wahid, saya adalah konsultan komunikasi politik. Kamu sedang menonton USS Fit. Gue itu dulu awalnya sebagai graphic designer sebenarnya. Terus akhirnya nyemplung di dunia periklanan. Dunia periklanan sebagai PA, terus production coordinator, sampai akhirnya menjadi sutradara iklan. Nah, tahun 2004 mulai nyoba-nyoba jadi masuk di politik. Gue udah mulai nyemplung walaupun nggak terlalu aktif. Nyambung tuh, jadi sampai sekarang itu ya sebagai konsultan komunikasi politik. Sekitar 1 tahunan yang lalu, masih lihat-lihat nih kira-kira anaknya bantuin siapa. Kemudian ketemu Pak Prabowo di tempatnya Gus Miftah. Nah, Gus Miftah bilang, "Pak, ini si Gus Ipang nih free transfer." "Oh ya, kamu bantuin saya ya?" Wah, langsung gitu kan. Saya belum iyain tuh waktu itu. Saya 2019, saya bantuin Pak Jokowi, which is rivalnya Pak Prabowo. Jadi ya adalah konten-konten yang nyerang-nyerang Pak Prabowo tuh banyak juga yang kita buat. Jadi masih belum kebeli. Semakin hari semakin kenal Pak Prabowo, jadi saya malah tahu bahwa orang ini memiliki sisi yang sangat luar biasa yang saya sendiri nggak tahu. Ternyata punya sisi yang sangat layak untuk dijual. Nah, dari situlah kita mengiyakan, terus ngurusin semua dealnya, ya sebelum mulai berjalan. Kita men-treat personal branding maupun corporate branding ya. Corporate dalam hal ini partai politik sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya, karena the way kita approach mereka lebih kepada gimana nganggap mereka itu adalah brand. Bumbu politik itu adalah substansinya, tapi pendekatannya tetap pendekatan brand yang mana harus kreatif, komprehensif, semuanya 360 derajat harus kita treat sebagai sesuatu produk kreatif. Kebetulan ini adalah politik. Nah, banyak orang salah paham karena memang mereka tidak menguasai aspek komunikasinya, mereka lebih kepada aspek politiknya. Jadi komunikasi itu hanya sebagai pelengkap. Kalau kita balik. Jadi kalau misalnya orang jualan politik, biasanya orang akan terlibat kepada sesuatu yang sifatnya substansial. Baru dikasih bumbu kreatif. Kalau kita balik. Apalagi zaman sekarang, itu harus pendekatan yang kreatif dulu, yang sesuatu yang entertaining, baru kita injek politik. Nah, itu perbedaan yang signifikan sih. Umur penting, karena itu akan berhubungan sama gaya eksekusinya ya. Gaya strateginya juga pendekatannya akan berbeda. Yang kedua, domisili. Domisili itu akan berpengaruh terhadap, kalau kita mappingnya gini, kita itu strateginya nomor 1 landasannya adalah basis approval rating Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi taruhlah di 73% sampai 83%. Taruhlah 75% lah. Jadi suka atau nggak suka, 75% orang Indonesia ini suka dengan apa yang dilakukan sama Pak Jokowi. Nggak satu lembaga survei, banyak lembaga survei, hampir semua lembaga survei bilangnya segitu. Gue kan juga dekat sama semua konsultan-konsultan lain, termasuk konsultannya Mas Anies, Ganjar, segala macam. Begitu Anies ngomong dengan perubahan, aku ketemu sama Mas Sudirman Said. Aku bilang, "Mas, kesalahan lu itu cuma satu, Mas. Lu pakai perubahan. Lo emang kenapa? Perubahan itu adalah disapproval rating. Which is lu cuma 25%, lu iris kuping gue kalau lu bisa dapat lebih dari 25%. Udah jelas, Pak Jokowi disukai sama 75%, nggak disukai sama 25%. Kalau ngomong perubahan, itu kan artinya tidak suka Pak Jokowi. Nah, itulah 25% itu, dan itu terbukti. Tahapan kedua adalah dari 75% yang orang suka sama Pak Jokowi ini, yang memilih Prabowo berapa dan Ganjar berapa. Nah, ini kan perangnya adalah perang approval rating. Perang mengambil kue approval rating. Ide pertama setelah itu adalah kita semua jalan dengan campaign Prabowo Jokowi. Tujuannya apa? Untuk menampilkan pesan kepada masyarakat bahwa penerus Jokowi, the successor of Jokowi adalah Prabowo. Yang kedua, dalam kita ngedistribusiin konten apa segala macam, itu kita harus melihat. Salah satunya kan adalah melalui ads ya. Nah, ads ini kan kita ngebagi wilayah. Konten ini kita taruh di Jawa Barat, jegrek. Kita ngebaginya nomor 1 Jokowi lovers, yang kedua Prabowo lovers ya, dan yang ketiga yang umum. Ada beberapa lah ininya klasterisasinya. Jadi nggak boleh nyampur tuh. Ada satu provinsi yang memang merah buat konten Jokowi.
Ada satu provinsi yang memang merah untuk konten Prabowo. Kita bilang ini analisanya seperti ini. Pak Prabowo kuat di 3 hal yang malah bertolak belakang sama yang masyarakat inginkan. Pak Prabowo tuh impresinya kuat, militaristik, tegas, pemimpin yang solid lah. Sementara masyarakat inginkan yang merakyat, yang jujur, maupun yang punya track record. Sisi ini Pak Prabowo juga ada, cuman jarang keangkat. Kita nyebutnya value-based content. Nomor 1 adalah humanisme. Pak Prabowo itu dahsyat humanismenya. Yang kedua adalah adab. Pak Prabowo ini adabnya gila-gilaan. Nah ini yang orang banyak nggak tahu. Kedekatan beliau sama anak-anak, kepedulian sama masyarakat. Nah itu yang kita angkat. Yang kedua adalah kita harus mengenal medsos dulu. Medsos itu kan otomatis nomor tinggi pertama adalah Facebook. Yang kedua sekarang TikTok, kemudian baru Instagram, kemudian ada Twitter atau Snacks. Snacks malah sebentar lagi udah nyusul Twitter. Twitter ini sangat educated, sangat substansial, sementara TikTok kebalikannya. Jadi Pak Prabowo itu nggak terlalu kuat di Twitter, itu Mas Anies semua. Pak Prabowo itu awal-awalnya tuh kalau TikTok ini malah lebih kalah sama Mas Ganjar. Pada waktu kami mulai masuk, itu views-nya hashtag Prabowo cuma 1,6 miliar views. Mas Ganjar 6 miliar views, jauh banget. Tapi sehari sebelum pencoblosan, Pak Prabowo 24 miliar view, Mas Ganjar 16 miliar view. Kok bisa setinggi itu? Ya otomatis kerja tim semua, teman-teman semua adalah untuk memulai menciptakan titik-titik api, kita komporin, kita naikin. Ya kita sendiri internal mungkin menghasilkan sekitar 4-5 miliar view. Sisanya organik. Kalau calon presiden, calon wakil presiden, itu kan fotonya biasanya yang kaku, pakai jas, segala macem. Kita keluar dari pattern itu. Makanya kita pakai animasi yang gemoy itu. Pak Prabowo sama Mas Gibran pakai dasi kupu-kupu lah, apa segala macam. Kita semua juga riset, kita semua FGD. Kira-kira publik banyak suka apa enggak. Pertama kali tim kami mau mengeluarkan itu, kita coba. Ternyata dari semua tim, kita ada banyak tim ya. Ada tim Jakarta, ada tim Kota Tegal, Kota Madiun. Semua tim Jakarta 100% setuju. Tapi semua tim di luar Jakarta tidak ada yang setuju. Itu kan kita mesti berpikir, ngitung nih. Tapi kita punya keyakinan, luar Jakarta akan ngikutin Jakarta. Jadi akhirnya kita kesepakatin dengan tim, kita juga konsultasi dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, mau ngeluarin ini, udah nggak ada masalah, jalan aja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah men-grab attention orang. Jadi begitu awareness itu naik, semua akan dengan mudah. Itu pertama. Yang kedua adalah target audience. Kan semuanya berhubungan sama target audience. Kalau misalnya audiensnya kebetulan memang yang paling besar pada waktu Pilpres kemarin 56,4% adalah milenial sama Gen Z. Jadi otomatis sesuatu yang sifatnya relate sama mereka itu pasti akan dibeli. Jadi dari tahun 2004 sampai sekarang itu bedanya kerasa banget. Kalau 2004 dalam komunikasi politik dan komunikasi pada umumnya itu sistemnya top down. Jadi semuanya menggunakan iklan ya. Baik itu TV, radio, cetak, terus kemudian ada internet. Tapi rata-rata semuanya top down. Dari mulai 2008, 2009 Pak Fauzi Bowo kita nge-handle gitu ya. Terus masuk Mas Anies Baswedan pada waktu di Jakarta itu sudah mulai masuk ke yang sifatnya internet sebagai ini utama gitu loh. Begitu masuk internet, masuk sosial media, kita bisa nggak cuma top down. Jadi semuanya kita nyebutnya participative campaign. Jadi semuanya basisnya adalah engagement. Gimana kita bisa menyebarkan sebuah pesan komunikasi menjadi lebih masif. Kita sekarang ini menyebut apa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang nggak cuma sifatnya political marketing, tapi kita menyebutnya sebagai perception engineering. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang viral, membuat sesuatu yang jadi omongan banyak orang yang isinya substansinya politik. Ini bisa berlaku buat produk, buat apapun juga sebenarnya. Karena sebenarnya gayanya, patternnya, semuanya kita bikin seolah-olah ini adalah sesuatu yang bisa applicable ke banyak sisi. Jadi gue melihat bahwa perubahan itu nggak setiap 5 tahunan. Tapi bisa jadi 2 tahunan atau mungkin 1 tahunan. Karena trennya berubah. Sekarang netizen nggak suka yang terlalu rigid, yang terlalu well produced. Maunya apa adanya. Apa buktinya? Ya buktinya komeng bisa jadi. Nah itulah kenapa kita yakin banget bahwa konten itu menjadi penting. Tim juga menurut gue harus gue injek sama yang mudaan lagi. Gue nggak bisa nyari yang sesuatu yang muda karena gue paham lah. Maksudnya gue udah bukan anak muda.
Tapi gue bergaul sama orang-orang yang muda-muda, dan itu yang gue penting gitu. Yang penting dari gue ini kan cuma strateginya. Kalau aplikasinya, otomatis gue harus ngikutin tren. Jadi ada dua hal, strategic thinking sama executing. Pemilihan lagu itu sebenarnya bagian kedua dari bagian yang pertama, which is Gemoy. Itu pada waktu di awal-awal, saya datang ke Jogja acara Mata Najwa. Ingat nggak yang Mata Najwa di Jogja, tiga-tiganya tampil tuh, yang lihat ke kaca, ngeliat ke cermin. Nah, saya dengerin kampanyenya, speech-nya Mas Anies, Mas Ganjar, segala macam. Akhirnya ngomong sama Mas Teddy, ini kalau Pak Prabowo jadi dirinya sendiri keren lah, udah nggak usah ngapa-ngapain. Ternyata the way he look atau he perceive, ngelihat menjadi dirinya sendiri adalah seperti itu. Kata-kata yang pertama yang keluar adalah tunggu, beri saya waktu menjawab, itu kan. Nah, pada waktu Pak Prabowo ngomong begitu, itu pecah satu ruangan. Nah, di sebelah saya itu ada ponakan saya. Wah, Pak Prabowo gemoy. Kata gemoy ini tiba-tiba banyak orang ngomong di situ. Anjir, saya bilang, anjir ini keren banget ya. Ini kosakata baru nih yang bisa kita adopt di situ. Akhirnya keluar. Nah, malamnya saya bilang sama tim, coba bikin deh konten itu dengan judul gemoy. Ternyata jalan. Poinnya adalah selalu ada sisi yang masyarakat tangkep. Nggak mesti harus yang substansial. Tapi buat kita nggak ada masalah. Poinnya kan bukan itu. Poinnya adalah orang suka dulu gitu loh. Nah, jadi berangkat dari situ, akhirnya tim mulai ngulik tuh. Nah, ini ada opportunity. Pada waktu dibilang gemoy ini mulai naik, rame, keluarlah si animasi tadi, si AI tadi, kartun karakter tadi. Wah, ini cocok nih sama gemoy ini ya. Tempelin, masukin di billboard, jegrek. Wah, jalan banget. Nah, dari situlah itu mulai bergulir tuh Oke Gas, yang kemudian sama salah satu mantan asprinya Pak Prabowo namanya Bang Simon, dikontak nih si Richard Jersey ini, lu bikinin dong ini yang versinya kita, dibikinin lah itu juga. Nah, itu untuk melengkapinya dibikin juga yang versi Jawa, karena waktu itu lagunya Darboy kan juga yang Owe siji sijine aku terus no karo kowe, itu juga rame, dibikin versinya Prabowo Gibran. Jadi itu untuk melengkapi dua-duanya. Yang kemudian kita adopsilah lagu itu. Kita mau keluar dari pattern Pak Prabowo, persepsi bahwa Prabowo yang kuat adalah militer, tegas. Karena apa? Karena hasil surveinya, masyarakat itu ingin pemimpin yang merakyat, yang jujur, yang kinerjanya bagus. Ini harus kita balance. Jadi masalah militer tegas itu mau kita kurangi. Saya nggak bilang membuang, karena itu sudah nempel ke Pak Prabowo. Jadi kami coba keluar dengan si gemoy tadi, si kartun karakter gemoy itu berdua, dan benar-benar berhasil. Setelah itu ada lagunya si Oke Gas dan lagu-lagu yang lain gitu ya. Itu menurut kami salah satu cara yang efektif untuk ngeluarin itu. Jadi sebenarnya AI atau nggak AI sih itu cuma masalah pilihan. Kalau di politik itu kan sesuatu tergantung sama tempo ya, speed nomor satu. Yang kedua adalah kalau misalnya ini full dibikin sama 3D artist, gue bisa 1 bulan nih ngurusin beginian doang nih. Jadi kita coba dari AI, terlepas dari ada orang yang setuju atau nggak setuju, kita coba, oh ini menarik, baru kita olah. Apalagi yang kedua adalah waktu itu kita bikin iklan TV untuk makan siang gratis, susu makan siang gratis anak kecil. Anak kecil itu tidak boleh menggunakan anak kecil untuk iklan TV. Nah, kita nyiasatin. Wah, ini kalau dibikin AI menarik nih, walaupun nggak full 100% AI gitu ya. Jadi manakala nanti ada yang mempermasalahkan, itu justru menjadi bonus buat kita. Jadi akhirnya kita bikin dengan tujuan kita berharap ada yang mempermasalahkan. Ya, bener. Begitu tayang di TV, semua orang ngeributin, wah ini pakai anak kecil nggak boleh segala macam, kita biarin. Lalu begitu dilaporin ke Bawaslu, nah udah kita bikinlah kemudian klarifikasinya. Jadi kita bikin si artis-artis AI kita itu press conference, pakai AI juga, ngomong juga semuanya. Sampai di terakhir dia bilang, terima kasih karena kami bukan manusia, kami tidak punya ayah dan ibu, dan terima kasih bahwa seluruh skrip kami ini yang buat adalah ChatGPT. Itu menurut kita asik, jadi kelihatan kampanyenya pinter gitu loh. Kampanye pinter itu dalam hal strategi maupun dalam hal teknisnya. Kalau di politik, awareness itu nomor 1 sih sebenarnya. Bahwa nanti akan kita tweak ke arah kanan apa kiri, itu urusan kedua. Yang penting kita dapetin awareness, tinggal engagementnya aja. Bahwa ada yang nggak suka, wajar, namanya juga politik kan. Pasti ada yang pro sama kontra.
Ada, ya termasuk menurut kita, ini keren banget kalau kita bisa syuting Pak Prabowo, emosional gitu kan, tapi nggak terlaksana. Keluarnya iklan yang menggunakan AI Pak Prabowo Gibran, itu juga karena kita nungguin schedule nggak datang-datang. Udah, saya bilang, udah kita ganti strategi, directionnya kita rubah, kita bikin. Ternyata malah lebih asik gitu loh. Kita tuh kepengen banget sebenarnya ngomong heart to heart, terutama pada waktu kenceng-kencengnya desak Anies. Terus Mas Ganjar sama dulu sempat ngeluarin deep talk ya. Kita tuh kepengen sebenarnya ngomong one on one sama Pak Prabowo karena banyak sisi Pak Prabowo tuh yang nggak keluar, sangat banyak. Jadi itu membekas. Nah makanya karena itulah gue kepengen sebenarnya bisa ngobrol one on one. Maksudnya bukan gue, siapapun lah. Kan ada banyak influencer, mau itu Raffi, Atta lah segala macem. Tinggal itu nggak kejadian. Nah itu sebenarnya ini. Tapi ya udahlah, nggak nyesel juga, orang menangnya lumayan bagus. Tapi kalau pakai gitu jadi 65% lagi. Pak Prabowo sama Mas Gibran ini bukan tipe yang mudah untuk diarah-arahin seperti itu. Mitigasi itu biasanya ada dua cara. Langsung dari yang bersangkutan, klarifikasi. Yang kedua adalah kita bantu dari luar. Mau itu tim pemenangan atau pihak ketiga lah dalam hal ini. Sebenarnya masih ada cara lain, adalah kita create sesuatu yang baru lagi sampai orang lupain yang ini. Waktu dapat nilai 11 dari 100 di kuyo-kuyo gitu kan, kita kan gregetan banget, anjrit nih orang-orang pada begini. Kita dapat berkah, ternyata banyak pendukung-pendukung yang nangis. Itu nggak di-engineer loh, nangis itu natural, organik. Tapi ternyata malamnya sesuatu berubah, dan besoknya kita bisa shifting itu menjadi sesuatu yang malah positif gitu. Mas Gibran, asam sulfat, dikatain Samsul, malah kemudian Mas Gibran pakai kaos tulisannya Samsul. Ya itu gayanya Mas Gibran banget sih, emang ngeledek-ledek seperti itu. Jadi orang yang tadinya mau ngeledekin dengan kata-kata Samsul atau belimbing sayur, jadi akhirnya malas karena dianggap malah nguntungin dia kan. Nah itu salah satu strategi gitu. Jadi kita jarang mengklarifikasi, itu jarang sebenarnya. Dan menurut saya baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran punya caranya sendiri-sendiri, dan tim intinya pun juga saling support untuk hal tersebut. Kita mulai dengan positioning. Goalnya kita udah tahu, menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, positioning kita mau kemana? Mau jadi apa? Ini menjadi penting. Nah, pada waktu kita mapping, kita jelas positioningnya adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Ini Indonesia Emas 2045, melanjutkan dan menyempurnakan. Mas Anies kita bikin muter balik, perubahan kan. Udah separuh jalan, kita berubah. Mas Ganjar ini lebih tidak tahu lagi dia. Dia Indonesia unggul lah, arah baru lah, dia kesana nih. Jadi semua konten kita framingnya ke arah situ. Itulah kenapa Mas Gibran di awal bilang, kita melanjutkan dan menyempurnakan. Clear di situ. Dengan perubahan ini, kelemahannya menurut gue yang tadi, bahwa 75% approval rating, ya lo tinggal sisanya. Perubahan. Lebih-lebih dikit, mentok ceiling 30% itu udah dahsyat menurut gue. Kelemahan Mas Ganjar, karena positioningnya nggak jelas. Kadang iya, kadang enggak. Nah itu kan susah. Kalau strateginya nggak jelas, positioningnya nggak jelas, lu bingung, lu mau ke sana ke sini karena nggak punya pola yang jelas. Itu satu. Yang kedua, orang Indonesia ini khususnya milenial sama Gen Z nggak suka orang ngebully, iya nggak? Orang Indonesia itu basisnya visual. Makanya dijejelin Twitter, itu mah SJW semua isinya. Ngapain gitu sama buzzer-buzzer gitu kan? Jadi ya udah ya oke lah, Twitter kita nggak menang, tapi di tempat lain kita menang. Makin Pak Jokowi dibully, makin Pak Jokowi diserang, dikata-katain, kita makin senang. Makanya salah satu penyumbang terbesar kemenangan itu adalah film Dirty Votes. Menurut gue ya itulah permainannya gitu loh. Buktinya langsung terjun bebas. Dari yang tadinya 30% menjadi jam 16.37, 16% maksudnya. Mas Anies ini orangnya sangat substansial. Mas Anies ini sahabat saya, beneran sahabat. Keluarga dia sama keluarga gue deket banget. Buat gue, kelemahan Mas Anies adalah terlalu kaku dan serius. Serius boleh, desak Anies boleh, tapi jangan melupakan yang kreatif yang lain. Jadi kalau misalnya gue ditanya, kalau untuk strateginya Mas Anies sama Mas Ganjar, kalau Mas Anies mau mempertahankan si perubahan, which is kita udah tahu ceilingnya 25 sampai paling mentok 30%. Kalau lu mau nambah lebih, lu nggak boleh terlalu keras menyerang. Menyerangnya ini harus lu ganti sesuatu yang fun, yang orang bisa engage. Kalau Mas Ganjar, nah ini harus menjadi jelas dulu positioningnya maunya kemana. Karena approval rating tadi, lu nggak boleh lari dari approval rating 75%, orang suka sama Pak Jokowi.
Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa nambah wawasan, nambah pengetahuan. Saya Ipang Wahid, saya konsultan komunikasi politik. Terima kasih sudah nonton USS Fit.